ngomong ke saya, Gus Nur, sampaikan sertifikat rumahku ini dituduh palsu, sampaikan ke semua orang, sampaikan ke semua media bahwa sertifikatku ini asli. Nanti Gus Nur tak kasih 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun, 5 triliun, atau kalau kurang lebih 10 triliun terserah. Tolong Gus. Maka saya akan menolak. Nggak usah bayar saya 1 triliun, 5 triliun. Mana sertifikat rumahmu yang asli, mana? Tak lihat dulu dengan mata kepalaku sendiri. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur dulu ya, kita ini sehat. Nikmat sehat, nikmat apalagi Mas? Selamat ya, sehat, selamat, iman dan Islam, kemudian mudah-mudahan kelak husnul khotimah, dan jangan lupa bahagia, jangan lupa kaya raya, insya Allah. Masya Allah. Baik teman-teman, saya percepat saja pertanyaan. Jadi gini, saya sudah berazam, sudah bernadar, sudah berjanji bahwa saya tidak mau lagi membahas ijazah palsu ya. Saya sudah tidak mau lagi terseret ke dalam pusara lingkaran setan itu. Dalam tanda petik ya. Tapi pertanyaan ini tetap saya jawab untuk membatalkan tanggung jawab saya ya. Tanggung jawab saya di hadapan Allah dan di hadapan semua lain, sesama hamba Allah, sesama anak negeri ini ya. Saya sekarang punya pendapat pribadi masalah itu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi saya tidak akan membahas ijazah palsunya, saya tidak akan menyentuh ranah itu lagi, tapi saya ingin memberikan kontribusi kepada yang pro dan yang kontra. Kok saya lebih tertarik ke sana sekarang ini. Fadal Bah, tafadhal, duduk dulu Bah ya. Jadi gini teman-teman, saya nggak akan bertele-tele, langsung saja tutup poin ya. Jadi ini ada Rizky ini ngomong ke saya, Gus Nur, sampaikan sertifikat rumahku ini dituduh palsu, sampaikan ke semua orang, sampaikan ke semua media bahwa sertifikatku ini asli. Nanti Gus Nur tak kasih 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun, 5 triliun, atau kalau kurang lebih 10 triliun terserah. Tolong Gus. Maka saya akan menolak, gitu kan? Karena kesaksian ini nanti di hadapan Allah berat hisabnya. Kan gitu ya. Saya akan ngomong gini sama Rizky. Oke, nah Rizky, nggak usah bayar saya 1 triliun, 5 triliun. Mana sertifikat rumahmu yang asli, mana? Tak lihat dulu dengan mata kepalaku sendiri, tak sentuh dengan tanganku sendiri, tak ciumnya Romango, tak lihat. Kalau sudah aku yakin bahwa sertifikatnya Rizky ini asli, maka sama nggak usah bayar saya 1 triliun. Gratis. Saya akan ngomong ke dunia, saya akan ngomong ke media, saya akan ngomong ke semua orang bahwa memang sertifikat rumahnya Rizky ini asli, dan saya siap mati demi itu bila perlu. Dan saya nggak akan ragu nanti. Saya nggak akan ragu bertarung dengan orang yang meragukan keaslian dokumen sertifikatnya Rizky tadi. Jadi nggak usah bayar sudah. Ngapain 1 triliun, 2 triliun itu receh dibanding nanti hisab di hadapan Allah. Paham buatan ini? Dikembangkan ya. Paham. Itu saudara, itu kalau saya ya. Jadi kalau ada orang-orang yang mendukung, bahkan sampai beradu argumen, bahkan beradu fisik di TV ataupun di luar TV, ya asli, tapi saman belum lihat sendiri. Tapi saman berantem sama sesama anak negeri, berantem sesama orang muslim, itu di hadapan Allah berat azabnya, hisabnya berat. Kira-kira ini bisa diterima nggak jawaban ini? Di posisi ini tugas saya sudah selesai, tugas saya hanya membantu doa yang yakin seperti Bang Rismon, Dr. Tifa, Pak Rizal Fadila, dan Ibu Kurnia ya, dan yang lain-lain terus berjuang, bismillah, luruskan niat. Kemudian yang untuk yang pro dengan Pak Jokowi ya, saya hanya mengingatkan dan menasehati kalau diterima, kecuali jenengan melihat sendiri silahkan. Ya silahkan, saman mau menghantam dunia silahkan. Ya kayak tadi itu loh, sertifikat tadi loh. Kalau saya disuruh ngomong, Gus Nur sampaikan ya, sertifikat rumahku ini asli. Udah ngomong, nanti tak bayar 1 triliun. Saya nggak mau. Kenapa? Saya takut nanti di hadapan Allah itu
surat apa tadi? Al-Furqan 72, Iya. An-Nisa 132 dan Al-Hajj 135. ayat 22. Iya. An-Nisa 135 dan Al-Hajj 22. Iya benar. Itu ayat-ayat tentang orang yang memberikan kesaksian palsu, berat azabnya. Jadi saya nggak berani, nak. Oke. Tapi kalau memang nak rezeki ini sertifikat rumahmu asli, ndak usah bayar, gratis tak ngomong saya. Ya, bila perlu bacok-bacokan saya berani, wis nggak apa-apa, mati saya nggak mati konyol kan gitu ya. Karena saya mempertahankan kebenaran kan gitu ya. Oke, jadi gini nak, untuk masalah itu udah close saja, nggak usah diperpanjang. Saya sudah di luar itu semua, saya tak istirahat dari lingkaran itu. Biarkan kebenaran mencari jalannya sendiri. Tugas saya sekarang hanya mendoakan bangsa negara ini segera diangkat penyakitnya sama Allah, diangkat azabnya sama Allah, segera diberi pertolongan sama Allah. Dan sebagai closing statement, jenengan teman-temanku, saudara-saudaraku sesama anak negeri yang jenengan yakin bahwa sertifikat rumah itu asli, kalau jenengan belum lihat sendiri, coba dipikir ulang ya, karena itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Gitu kurang lebihnya nak ya. Subhanallah. Baik, ya jadi sahabat-sahabat semua, Allah. saya pikir clear ya soal obrolan kita yang bertopik tentang sertifikat rumah ini. Oh, iya, sertifikat rumah ini ya. Jadi kira-kira demikianlah jawaban dari Abi Gusnur ya. Jadi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya ada yang ingin memberikan pertanyaan atau dukungan kembali terkait kasus itu kepada Abi Gusnur ya. Tetapi di sini kami ingin menegaskan jawaban dari Abi Gusnur clear, demikianlah jawabannya ya. Nanti bisa teman-teman, sahabat-sahabat semua putar-putar kembali ya, resapi kembali apa maksud, konteks dan makna dari pesan Abi Gusnur dari isu-isu yang coba ditanyakan kepada pihak kami ya. Apaan ya? Apa perlu diulang sekali lagi slow motion ya? Biar sambil saya mendekat kamera gitu ya. Mungkin biar kan kalau dari Abi nyamannya gitu. Iya, jadi gini ya teman-teman ya, saya pertegas ya. Kalau saya disuruh ngomong sama orang, sama Rizky, Gus, sampaikan kepada orang bahwa sertifikat rumahku asli. Nanti tak kasih 5 triliun. Maka saya tidak akan mau, karena 5 triliun itu nggak ada artinya. Dunia dan isinya sekalipun nggak ada artinya. Selama saya belum lihat dengan mata kepala saya sendiri, sertifikatnya ini asli atau enggak. Tetapi teman-teman, seandainya saya diizinkan, mana tak lihatnya dulu sertifikatnya. Kan ternyata benar asli, agraria memutuskan asli ya, surat pertanahan, notaris yang berkompeten di sertifikat itu semua memvalidasi bahwa melegitimasi bahwa sertifikatnya Rizky itu asli, maka nggak usah bayar 5 triliun, gratis aku siap mati di garda terdepan. Aku akan ngomong di semua media, akan ngomong sama dunia dan isi bahwa sertifikatnya ini asli. Siapa yang berani meragukan berhadapan dengan saya. No. Gitu ya. Saya siap membela karena udah lihat sendiri. Nah, oke, sebagai penutup. Tapi nak Rizky, sama juga begitu. Kalau memang sertifikat rumahmu asli, ya cepat tunjukkan. Biar nggak jadi polemik di tengah masyarakat. Anak bangsa berantem beradu ini gara-gara Rizky yang ambigu ini kan gitu kan. Anak negeri loh, sama-sama Islam, sama-sama anak Ibu Pertiwi berantem tiap hari gara-gara sikapnya Rizky ini begini ini kan. Ya udah. Saya kalau diajukan pertanyaan begitu, paling saya jawab, "Loh kok tanya saya?" Kalau asli ya ditunjukkan, kalau enggak asli ya monggo Rizky nanti di hadapan Allah perhitungannya gitu kan. Siap. Ketong nggih. Sudah kayaknya mau diedit dari depan dari belakang maknanya kesampaikan. Iya betul. Ya, subhanallah. Karena saya prihatin ada orang yang berantem di TikTok gitu kan, asli palsu. Mereka berdua nggak pernah sama lihat gitu loh. Mereka berdua sesama anak negeri. Ya Allah, astagfirullah. Nah, yang dosa Rizky juga nanti. Ya kan? Ada A yakin sertifikat rumahmu asli. Ada si B sebaliknya palsu. Meragukan sertifikat rumahnya A Rizky palsu. A dan B berantem. Dan A dan B ini nggak pernah tahu sertifikatmu, nak. Ini sementara saya cuma diam. A dan B masuk neraka, dibakar dari api, apinya terbuat dari tulang belulangmu nanti. Gitu. Naudzubillah min dzalik. Pun nggih cetha nggih. Oke, subhanallah. Makanya tadi Abi, saya pikir clear ya. Jawabannya sudah sangat jelas, sudah sangat tegas. Demikianlah jawaban tadi. Ada juga Bi, topik yang lain yang juga ditunggu-tunggu oleh orang banyak betul. Terkait dengan bebasnya Abi Gusnur. Apa ini terobosan-terobosan baru, inovasi-inovasi baru dengan apa yang akan dilakukan oleh Abi Gusnur ke depannya ini terkait dengan
kalau di lembaga kan GN manajemen ya, Bi? Iya, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Kedepannya apakah sudah ada rancangan dan lain sebagainya? Gimana, Bi? Mumpung saya ingat, nak, Iya. ini mumpung nyantol ini. Jadi kalau saya close ya, saya menutup diri itu bukan semata-mata bukan untuk karena Abi ya. Gus Nur sekarang jadi penakut. Enggak. Ini enggak ada hubungannya sama takut dan berani, nah. Iya. Ini lebih ke arah realistis ya. Anak-anak, keluarga jauh lebih membutuhkan saya. Dan hukum ini kan nggak jelas, nah. Nah, itu dia. Hukum ini kan nggak jelas, salah bener, Iya. salah jadi bener, bener jadi salah. Wah, untuk apa saya mati di wilayah hukum yang nggak jelas? Yang mending Iya. jadi gini, Rizky. Kalau Al-Quran mengatakan dulu ada seorang nabi yang memukul tongkatnya ke laut, lautnya belah. Kalau Al-Quran yang mengatakan, saya berani ngomong di TV, ya itu valid, walaupun mataku nggak pernah lihat sendiri. Itu iman Al-Quran soalnya. Iya. Tak bela. Atau mungkin ayahku, ibuku yang dituduh sertifikat rumahnya palsu, tak bela kalau ayah dan ibuku, selama itu benar. Nah, tapi kan ini kan kita sama-sama nggak tahu untuk apa kita bela mati-matian sesuatu yang tidak tahu. Iya. Nah, jadi saya di Rutan Surakarta, semua napi seperti saudara, semua petugas baiknya luar biasa ya. Mereka membina saya, mengarahkan saya, ya kan, memanusiakan saya. Subhanallah, ada semua petugas yang ada di Rutan Surakarta. Assalamualaikum ya semua, Pak Karutannya, Pak Ketua KPR-nya, dan semua staf dan jajarannya. Subhanallah, saya nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata betapa luar biasanya. Di Rutan Surakarta itulah saya menemukan titik balik saya. Iya. Saya bisa lepas jubah kebesaranku, aku bisa berdamai dengan diriku, berdamai dengan masa laluku. Pertama saya masuk rutan itu, Mas, yang aku dikirkan tiap hari itu jaksa asu, jaksa asu, jaksa asu. Itu tiap hari aku dikirnya gitu, Mas. Masih marah sama jaksa, masih marah sama hakim, nggak terima aku, nggak terima dengan keadaan. Tapi dengan kesabaran para petugas-petugas rutan itu sabar, ngedem-ngedem saya, bimbing saya, ngarahkan saya, dan memberi kesempatan saya seluas-luasnya untuk beraktivitas di masjid An-Nur ya, di dalam rutan. Maka pelan-pelan akhirnya kita bisa berdamai dengan apapun situasi dan kondisi. Semua keluarga besar rutan itu seperti saudara gitu kan, Masya Allah, sudah bukan seperti napi sama petugas, tapi sudah seperti saudara. Jadi saya menjaga mereka. Kalau saya nanti masih keluar lagi ego, keluar lagi emosi, saya diombang-ambingkan oleh kelompok-kelompok yang mungkin memanfaatkan atau numpang tenar atau mungkin jadi penumpang gelap, kasihan nanti petugas karutan yang sudah selama ini percaya sama saya, baik sama saya. Kasihan juga anak istri yang sudah menaruh harapan, Abi, jadi perlu Abi udah sekarang sibuk dakwah saja, Abi, ya itu kan saya menjaga mereka gitu loh. Itu narasi kurang lebihnya ya, Masya Allah. Nah, Abi itu kembali ke tadi, Abi, pertanyaannya Rizky terkait dengan rancangan program. Oh iya ya. GN manajemen ke depannya. Bagaimana proses dakwah ke depannya, Abi? Oke, jadi untuk teman-teman Gus Nur, sahabat-sahabat Gus Nur, jamaah Gus Nur ngaji bareng dan semua hamba Allah, insya Allah per hari ini, per kemarin ya, kita akan lanjutkan kegiatan kita kembali ke khitoh. Kembali ke khitoh. Dulu saya sibuk bedah rumah fakir miskin, dulu kita sibuk membedah masjid. Di mana ada bencana alam, di situ kita datang, kita bangun masjid yang roboh-roboh ya kan. Kita dulu sibuk, kita kenyangkan rakyat yang kelaparan, kita hilangkan dahaganya rakyat yang kehausan, ya kan? Kita dulu sibuk seperti itu. Nah, insya Allah kita akan menyibukkan kembali ke wilayah sana saja yang lebih bisa dijamin keamanannya, kejujurannya, insya Allah surganya juga kan? Insya Allah teman-teman, kita akan kembali melakukan dakwah, ya, infak beras, bedah masjid, bedah rumah. Tapi hari ini kita akan fokus menyelesaikan pembangunan masjid yang ada di Singosari itu. Iya. Jadi teman-teman, kita ini sebelum ditangkap, kita lagi bangun masjid di Desa Kelampok, Singosari. Itu nanti akan jadi masjid yang destinasi wisata religius ya. Kita akan buka menjadi masjid yang 24 jam non-stop. Ya, di situ nanti ya kayak Jogokarian Jogja gitulah ya. Kita akan buat seperti replika peradaban Islam di situ di Singosari. Nah, kita bangun masjid. Alhamdulillah, kira-kira lagi mau proses kubah, tiba-tiba saya ditangkap di penjara ya. Nah, akhirnya pembangunannya berhenti. Nah, sekarang kita udah bebas, kita akan lanjut pembangunan masjidnya itu. Monggo teman-teman, nanti kameramen, tim editing nanti ditampilkan lagi pembangunan masjid terupdate.
Nanti saya cantumkan nomor rekeningnya juga, rekening untuk masjid. Monggo jenengan kita mulai lagi perjuangan baru. Bismillahirrahmanirrahim. Sampean boleh cek lokasi langsung di Desa Kelampok. Itu masih baru dikubah, tinggal finishing. Tapi ya kalau 1 miliar, 2 miliar masih ketelan itu kayaknya nak ya. Jadi silakan bantu material, pasir, granit, semen boleh atau uang boleh. Nanti saya cantumkan nomor rekeningnya di situ ya, di sini. Terus kemudian kita juga ada program ini kurban tanggal 6 Juni apa Mei ya? Idul Adha. Nah ini kayak 1 bulan ke depan ini kita akan kurban juga, nanti ada nomor rekening kurban juga. Selama saya ditahan di rutan, saya kok jamaah Gus Nur saya arahkan ke sana. Jadi 10 ekor kambing itu 2 kali di rutan, alhamdulillah. Lalu apalagi nak ya? Sudah ya, cukup ya kayaknya ya. Insya Allah inilah. Bismillah, mohon doanya lah intinya ya teman-teman. Kita mohon doanya. Gus Nur Manajemen insya Allah akan fight kembali, bermanfaat untuk umat ya, bermanfaat untuk banyak orang, semampu-mampunya menjadi orang yang bermanfaat untuk alam raya ini, untuk hamba-hamba Allah yang termarginalkan, terhinakan, tersisihkan. Nah itu kita akan berjihad di wilayah itu. Kurang lebih seperti itu nah. Ini Reski sebenarnya kan sudah melihat Abi Iya. program-program ini dalam bentuk rancangan dulu dirapikan Abi ya. Setelah Abi bilang kembali kayak tercharging kembali gitu Abi. Karena memang yang ditunggu-tunggu selama ini ya sosoknya Abi nih. Alhamdulillah semoga rancangan-rancangan segala macam tadi ini tereksekusi ya Abi ya. Insya Allah. Dan tentu saja kami juga terus memohon dukungan dan doa dari sahabat-sahabat semua ya. Karena tidak menutup kemungkinan program ini tidak lepas kesuksesannya dari sahabat-sahabat semua. Terlebih kalau kita melihat yang sebelum-sebelumnya juga banyak peran, banyak bantuan dari sahabat-sahabat semua ya bisa. Gitu. Jadi saya pikir terkait dengan obrolan kita pada malam hari ini sudah menit berapa itu Dek? 24 menit cukup lah ya. Gimana Bi? Cukup. Karena memang kita memfokuskan itu Bi, yang pertama kali ya. Pertama Abi buat video menyapa dulu sahabat-sahabat semua, yang kedua menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditunggu oleh banyak orang melalui kolom-kolom komentar, kemudian juga bagian dari tanggung jawab sosial, moral dan intelektual kita Bi. Jadi saya pikir video yang kedua ini demikian barangkali ya Bi ya. Sebagai penutup. Nah itu dia. Saya tutup, Narsi udah nggak usah nutup lagi ya. Yang nutup Abi ya. Biar sampai dengan jelas Bi. Jadi wahai saudaraku yang punya kemampuan finansial, duitmu banyak ini, ada 10 triliun atau mungkin punya pikiran yang brilian atau punya sumber daya yang luar biasa, ayo gabung kita sama-sama membangun destinasi wisata religi yang ada di Singosari. Saya membeli tanah 2000 meter ya Mas Eko ya, 2000 meter dan sudah lunas, sertifikatnya sudah ada di kami dan sudah ada masjidnya. Tinggal melanjutkan saja, yuk kita jadikan apa itu enaknya masjid itu. Yang jelas itu akan jadi masjid yang 24 jam aktif ya, melayani Ibnu Sabil, musafir, tamu-tamu Allah di situ. Nah, yuk yang merasa terpanggil jiwanya, wah ini cocok ini kalau gini. Ayo gabung, nanti tak cantumkan nomor admin, telepon saya, survei lokasi sama saya. Yuk kita bersinergi membangun replika peradaban Islam di Desa Kelampok, Singosari. Tak tunggu ya, tak tunggu pemikirannya, tak tunggu idenya, tak tunggu materialnya, pasirnya, semennya, ya syukur-syukur finansialnya dan doanya terutama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.